Air adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia. Namun di banyak belahan dunia, pasokan air bersih justru menjadi masalah yang semakin serius. Beberapa negara saat ini menghadapi krisis air dengan penyebab yang berbeda-beda, mulai dari iklim yang kering, konflik berkepanjangan, hingga pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Situasi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sektor pertanian, kesehatan publik, dan stabilitas ekonomi. Mari kita lihat 5 contoh negara yang sedang berada dalam krisis air yang nyata. Di Libya, persoalan air sudah menjadi bagian dari konflik yang tak kunjung usai. Negara gurun ini memang sejak awal memiliki sumber daya air yang terbatas, sehingga dibangunlah proyek besar bernama Great Man-Made River yang menyalurkan air fosil dari gurun ke kota-kota. Akan tetapi, perang yang berkepanjangan membuat jaringan pipa dan infrastruktur air sering rusak, atau bahkan dijadikan senjata politik. Jutaan orang kehilangan akses air bersih, dan penyakit menular akibat air kotor seperti kolera atau diare merebak, terutama di kalangan anak-anak. Petani pun kesulitan mengairi lahan mereka, sementara warga kota terpaksa membeli air dengan harga mahal. Meski bantuan internasional datang, termasuk dari PBB dan USAID, langkah-langkah yang ada baru bisa menambal kondisi darurat. Para ahli menilai desalinasi air laut perlu segera ditingkatkan agar Libya tidak terus bergantung pada air tanah yang makin menipis. Kondisi yang sama parahnya juga terlihat di Djibouti. Negara kecil di tanduk Afrika ini hanya memiliki rata-rata curah hujan sekitar 190 mm per tahun, membuatnya termasuk yang paling miskin sumber air di dunia. Kekeringan hampir setiap tahun menghantam peternak dan petani, memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka demi bertahan hidup. Lebih dari 20% penduduk sama sekali tidak punya akses ke air minum yang aman. Krisis air juga memperburuk kerawanan pangan yang sudah melanda ratusan ribu orang. Untuk mengatasi hal ini, Djibouti membangun pabrik desalinasi Doraleh dengan bantuan Uni Eropa. Fasilitas ini mampu memproduksi puluhan ribu meter kubik air minum setiap hari. Organisasi kemanusiaan juga membantu dengan distribusi air bergerak dan program perlindungan lingkungan. Namun, meski teknologi desalinasi membawa harapan, ketergantungan negara ini pada bantuan luar masih tinggi. Di Yaman, masalah air bercampur dengan konflik yang brutal. Negeri ini sejak lama menghadapi keterbatasan air karena curah hujan sangat rendah dan penggunaan air tanah yang berlebihan untuk pertanian. Situasinya menjadi jauh lebih buruk setelah perang pecah pada 2015. Infrastruktur air rusak parah, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan wabah kolera terbesar dalam sejarah modern pun meledak menimpa jutaan penduduk. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan, karena kombinasi gizi buruk dan air kotor membuat mereka lebih mudah terserang penyakit. Petani kehilangan sumber pengairan, sehingga lahan-lahan menjadi kering dan gagal panen. Warga yang masih bertahan sering harus membayar air tangki dengan harga selangit. UNICEF dan organisasi internasional mencoba mengurangi penderitaan dengan menyediakan pompa air tenaga surya, memperbaiki jaringan pipa, dan mendistribusikan air lewat truk. Meski membantu, solusi ini tetap bersifat sementara. Tanpa perdamaian, pembangunan kembali sistem air Yaman sulit dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, Qatar menghadapi dilema yang berbeda. Negara kecil di teluk ini adalah salah satu negara terkaya di dunia, tetapi hampir tidak memiliki sumber air tawar alami. Curah hujan sangat sedikit dan satu-satunya cadangan adalah akuifer fosil yang semakin menyusut. Untuk memenuhi kebutuhan, Qatar sangat bergantung pada desalinasi air laut. Hampir semua air yang digunakan masyarakat, baik untuk minum maupun kebutuhan rumah tangga, berasal dari pabrik desalinasi. Konsumsi air per kapita di sana bahkan yang tertinggi di dunia, sebagian besar karena tarif air disubsidi sehingga tidak ada insentif untuk berhemat. Ketergantungan pada desalinasi menjadikan Qatar aman dari kekurangan air dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan masalah jangka panjang berupa biaya energi yang tinggi, emisi karbon, dan dampak lingkungan dari pembuangan air garam ke laut. Pemerintah sudah berinvestasi besar dalam reservoir raksasa untuk cadangan air, serta memperbaiki jaringan distribusi agar lebih efisien. Namun tantangan konservasi tetap besar, terutama untuk mengubah budaya konsumsi yang boros. Berbeda dengan Qatar, Iran sedang berada di titik genting krisis air. Negara ini memang sebagian besar gersang,
Tetapi krisis yang terjadi saat ini diperburuk oleh mismanajemen dan eksploitasi besar-besaran. Ratusan bendungan dibangun untuk mendukung pertanian dan industri, sementara air tanah dieksploitasi tanpa kendali. Akibatnya, banyak akuifer menyusut drastis dan kualitas air tanah menurun. Perubahan iklim yang memicu kekeringan panjang semakin memperparah keadaan. Para pakar bahkan memperingatkan bahwa Iran bisa menghadapi kekurangan air minum dalam hitungan minggu jika tidak ada tindakan darurat. Kota-kota besar seperti Teheran terancam, sementara di pedesaan banyak sungai dan danau mengering. Dampaknya sudah terasa dalam bentuk protes sosial, migrasi penduduk dari desa ke kota, Pemerintah berusaha membangun proyek transfer air dari Teluk Persia dan Laut Oman, juga memperkenalkan teknologi irigasi hemat air. Namun, kebijakan ini sering dikritik karena kurang terencana dan terkendala masalah politik serta pendanaan. Krisis air di Iran bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga tantangan sosial dan politik yang dapat mengguncang stabilitas nasional. Kelima contoh negara ini menunjukkan bahwa krisis air adalah masalah yang sangat kompleks. Ia bukan hanya soal kekurangan curah hujan, tetapi juga melibatkan tata kelola, konflik, kebijakan ekonomi, dan bahkan budaya konsumsi. Di Libya dan Yaman, perang merusak infrastruktur vital dan memperburuk krisis kemanusiaan. Di Djibouti, perubahan iklim dan kondisi alam menjerat penduduk dalam lingkaran ketergantungan pada bantuan. Di Qatar, kemewahan ekonomi mampu menunda krisis, tetapi pada harga yang mahal dan tidak berkelanjutan. Sedangkan di Iran, eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang keliru telah membuat cadangan air menipis hingga batas kritis. Semua ini menegaskan bahwa air adalah isu strategis global yang menyentuh kesehatan, pangan, ekonomi, dan keamanan. Tanpa langkah nyata untuk mengelola dan melestarikan sumber air, dunia bisa menghadapi krisis yang lebih luas, di mana air bukan lagi sumber kehidupan, melainkan sumber konflik dan penderitaan.